Ramai di media sosial unggahan status netizen yang menyoroti Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Grace Natali mengungkap bahwa Prabowo Subianto menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran. Bahkan sejumlah unggahan tersebut malah menarasikan seolah-olah Prabowo menyesal dekat dengan kelompok Islam. Salah satu yang mengunggah isu tersebut adalah mantan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring yang terkesan mengkritik Prabowo. Melalui akun Twitter Tif Sembiring, Tifatul menuliskan status, "Maksud Anda menyesal didukung siapa Pak? Pendukung dan relawan itu sudah banyak berkorban. Cepat kali lupakan jasa orang wajah berpikir." Kemudian diunggah tautan berita berjudul, "Prabowo menyesal dekat kelompok Islam? Gus Yassin, dikira kita tak menyesal?" Sama. Berita tersebut membahas tentang Hajat Jeb Muhammad Yassin, pengacara senior Surabaya menjawab pernyataan Grace Natali, bahwa Prabowo Subianto menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran, Islam. Apa kita tidak menyesal mendukung habis-habisan Prabowo dalam Pilpres kemarin, yang ujungnya seperti ini? Sama, kita juga menyesal, demikian Gus Yassin panggilan akrab Hajat Jeb Muhammad Yassin kepada Duta.co, Sabtu, 26 Agustus 2023. Lebih jauh, Gus Yassin menegaskan, umat Islam jangan dicap intoleran. Jangan kalau Islam pasti intoleran. Radikalisme itu ada di semua agama. Jangan cuma Islam yang disudutkan. Mereka sengaja merusak nama baik Islam. Kalau mereka tidak butuh dukungan umat Islam, tidak usah menuduh Islam intoleran. Ini menyakitkan, tegasnya. Diberitakan Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Grace Natali mengungkap bahwa Prabowo Subianto menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran. Penyesalan Prabowo Subianto pernah dekat dengan kelompok Islam ini terungkap dari video yang diunggah di kanal YouTube Total Politik, 13 Agustus 2023. Tapi kan, kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya, tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi tersiratnya dan ada eksplisitnya juga, cuman word by wordnya saya lupa. Kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu gitu. Jadi ketika ada salah satu tokoh yang tadi nggak ke situ, beliau guyonnya begini, saya sekarang ke sini, kenapa dia ke sana? Kata dia gitu. Jadi kurang lebih itu tuh, itu ya. Nah, jadi itu kan berarti tersiratnya mungkin ada penyesalan. Saya nggak tahu nih. Saya juga tidak berusaha mendalami. Ini yang ditangkap. Ya, saya juga nggak nanya lebih jauh apa segala macam. Tapi yang Grace tangkap lah. Yang saya tangkap gitu. Menurut Gus Yassin, Prabowo dan Sandiaga Uno itu sudah berhutang banyak terhadap pendukungnya dalam Pilpres 2019. Dari duit, air mata, darah dan nyawa pendukungnya. Tulang tangan saya patah. Ini adalah bagian dari salah satu bukti perjuangan kami mendukung Prabowo dan Sandi. Janjinya timbul tenggelam bersama rakyat. Sekarang, dia timbul, rakyatnya tenggelam, sergah Gus Yassin. Masih menurut Gus Yassin, terserah, mau mengatakan kami radikal atau intoleran, yang jelas Prabowo dan Sandiaga tidak akan menemukan relawan yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, tenaga, sampai uang. Kami urunan untuk bantu kampanyenya, bahkan, jiwa relawan terancam. Ada yang masuk penjara. Apa mereka peduli? Tidak. Buktinya mereka, relawan, sakit-sakit sendiri, dia tega dan enak jadi menteri, tegasnya. Gus Yassin juga menyebut pengorbanan Habib Rizik Syihab. Beliau kawal Pak Prabowo sampai babak belur. Risikonya sangat berat, 6 syuhada FPI, pengawal HRS, ditembaki. Kalau itu kemudian, kata Grace, Prabowo menyesal, maka, kami pun menyesal dukung dia, terangnya. Atas unggahan tersebut, banyak netizen lain yang turut berkomentar baik yang pro maupun kontra dengan status Tifatul Sembiring tersebut. Seperti akun Rizal Mucamat 3, membalas, sampean itu, hanya disebut menyesal didukung kelompok intoleran langsung merasa dituding. Kalau tidak merasa intoleran ya enggak usah baper Pak.
Sementara akun Avolanza membalas, "Iya Ustaz. Ana sangat-sangat kecewa jika benar. Tapi 08 kan gak ngomong langsung, bisa jadi hanya improvisasi dari Grace Natali." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Sedangkan ada juga netizen yang mengingatkan mantan Menteri Kominfo tersebut asal comot berita dan asal kutip saja. Seperti yang diungkap oleh akun Raja Juli Antoni tak elok, Ustadz. Jangan biasakan asal comot informasi dari media yang asal kutip juga. SIS Grace Natali ditanya soal kelompok intoleran. Bukan Islam. PKS bukan kelompok intoleran kan, Ustaz? Syukron. Kemudian diunggah potongan video sebagai berikut. Kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya. Tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi tersiratnya dan ada eksplisitnya juga, cuman word by wordnya saya lupa. Kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu gitu. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.